SMP Negeri 1 Cisayong, sekolah di wilayah Tasikmalaya Utara yang sempat meraih Piala Adiwiyata tingkat nasional, akhir-akhir ini menjadi sorotan publik ketika muncul isu sejumlah alumni yang berniat melakukan aksi unjuk rasa di sekolah tersebut. Bahkan pekan kemarin, sejumlah alumni sempat menempelkan spanduk yang bertuliskan sekolah sementara ditutup. Tak hanya sejumlah alumni, mereka pun membuat grup WhatsApp yang beranggotakan para siswa SMP Negeri 1 Cisayong. Tujuannya mengajak siswa untuk demo. Namun, unjuk rasa yang direncanakan akan digelar pada hari Rabu 8 Februari 2023 ini batal digelar karena para orang tua siswa melarang untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Sehingga kemudian kepala sekolah berkoordinasi dengan camat, kepala desa Cisayong, Kapolsek, serta dan Ramil Cisayong untuk bertindak sigap, sehingga aksi tersebut batal digelar. Lantas, apa yang menyebabkan sekolah yang sebelumnya sempat menorehkan prestasi di tingkat nasional ini tiba-tiba saja menjadi gaduh? Hal ini diduga terkait mutasi pada salah seorang guru di sana yang kemudian beredar di media sosial. Curhatannya itu terkesan sebagai anti klimaks dari polemik yang ada di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cisayong, Hajah Dida Nurhayati, yang baru menjabat sejak Juni 2022, sedang melakukan berbagai perbaikan, namun malah dituding membuat suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Berita di media sosial ini kemudian menyebar cepat ke seluruh civitas akademika SMP Negeri 1 Cisayong, termasuk kepada para alumni. Akibatnya sejumlah alumni bereaksi dan menyusun rencana untuk melakukan aksi demo dan mengajak para siswa SMP Negeri 1 Cisayong. Salah seorang siswa mengaku mendapatkan undangan melalui grup WA yang isinya ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Di dalam grup WA tersebut, kata dia terdapat ratusan anggota yang terdiri dari siswa SMP Negeri 1 Cisayong dan juga ada alumni. Namun menurutnya, dirinya bersama rekan-rekan tak mengikuti rencana aksi itu. Sebagai contoh, kata dia, saat dirinya pernah mengikuti lomba bahasa ibu di Pangandaran, dengan telaten kepala sekolah bersama guru-guru melatih dari persiapan hingga lomba. Rencana aksi demo itu pun urung dilakukan karena malam sebelum aksi, kepala desa, Kapolsek, dan Ramil berkoordinasi untuk mencegah anak-anak SMP Negeri 1 Cisayong untuk melakukan aksi unjuk rasa. Kepala Desa Cisayong, Yudi Cahyudin, bahkan mengeluarkan imbauan kepada seluruh orang tua siswa untuk mengingatkan kepada anak-anaknya agar tidak ikut serta dan melakukan aksi unjuk rasa. Pasca kejadian tersebut, pihak sekolah kemudian menggelar silaturahmi yang dihadiri oleh seluruh guru, komite sekolah, forum orang tua siswa atau Fortusis, pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, termasuk camat dan Ramil, Kapolsek, hingga kepala desa Cisayong, Sabtu 11 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Cisayong Yudi Cahyudin
berbicara dengan berapi-api. Jadi saya ngobrolnya terbuka saja. Kenapa hari ini kita kumpul bareng di sini? Karena ada persoalan pausaritas. Namun kejadian mengumpul ke sekolah. Terlepas yang hadir di sini ada siapa, urusan gitu saya. Saya tegaskan, yang hadir di sini mau unsur siapapun nggak ada urusan. Tapi niat hari ini kumpul adalah konteksnya ayo bangun kebersamaan, bangun soliditas, bangun korelasi, bangun kolaborasi. Sepakat itu? Sepakat itu? Dari semua konsepsi itu, kalau tadi ada kolaborasi, sinergitas, mengkorelasikan semua urusan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, menginformasikan. Satu persoalannya baca ketua HTN bereskan. Sepakat ke Bapak Ibu semua HTN bereskan? Sepakat ke? Ulah sering ngomong begitu kan? Ulah ingin pola di tukang, lalu ngerasa jadi suku, cicing jadi suku, lalu ngerasa jadi leher, cicing jadi leher, lalu ngerasa jadi tak, cicing jadi tak, kamu jadi hulu, kudu tunduk dan patut hulu. Bahwa jangan sok sengaja ilmu lalu, tapi ketika adab tidak ada, tidak menjadi sesuatu bagian dari solusi. Sekolah bergerak kan dulu. Adab adalah di atas segala. Ilmu merek jago tadi obrolkan kan wa antasimu bihadbin dari jamina wala taqabahu fi nama ulah bercerai-berai. Ayat tadi interpretasinya, penerjemahannya, tafsirannya seperti ini. Wa antasimu bihadbin dari jamina wala taqabahu fi nama ukhuwah Islamiyah, Pancasilanya persatuan dan kesatuan. Tapi kalau kemudian dalam lingkungan ekosistem sekolah atau kemudian lingkaran ekosistem pemerintah desa, pemerintah kecamatan ada tidak dilakukan, mual ayat siswa anu ngomong dina WA rek nyampatkeun peuheun guruna. Astagfirullah. Kunaon kamu ngomong pas gitu? Saya sudah banyak kali. Mulai ayat kejadian sekolah ini ditutup. Besok aku air ditutup ke kalian udah belakangan. Mohon maaf. Ini bukti kecintaan Abdi sok sengaja Raja Setiwa pada kami kota Kosek Abdi lain alumni. Dia menyayangkan dinamika yang terjadi di lingkungan guru SMP Negeri 1 Cisayong sampai harus melibatkan pihak lain, termasuk sejumlah alumni. Menurut Yudi, dinamika yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 1 Cisayong ini tak selayaknya harus diumbar dan melibatkan pihak luar. Untuk itu, sebagai solusinya, dia mengajak seluruh guru di SMP Negeri 1 Cisayong untuk membersihkan hatinya. Begitupun dengan Danramil Cisayong, Kapten Infantri Andri Mulyono, dan Kapolsek Cisayong, AKP Ajat Sudrajat, yang menyayangkan adanya rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh alumni SMP Negeri 1 Cisayong. Aku pernah baca SMP saya, alumni begitu hebat, masih tingkatan baru selesai. Ancamannya sangat kental sekali itu, mengancam ke guru itu. Berhubung Pak Kapolsek masih, ya saya masih itu lah. Coba kalau itu udah masuknya dulu itu, tidak pidana, tidak masuk ke KUHP itu 36 itu ancaman. Dengan ada 335 nya KUHP-nya, belum di ITE-nya, pasal berlapisnya. Dan kalau saya Kapolsek saya selesaikan itu nggak ada alasan. Karena ini rawan kalau nggak dihentikan, betul. Karena
sangat membahayakan. Kalau didiamkan nanti akan berlarut-larut ini. Ada faktor itu dalam suatu penugasan hal yang biasa. Dan juga ada urusan sentimen, itu juga ada tataran kewenangan. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Hajah Elin Herlina, mengungkapkan terima kasihnya kepada Muspika Cisayong dan juga kepala desa yang cepat tanggap dalam menyikapi situasi yang terjadi di SMP Negeri 1 Cisayong. Menurut Elin, hal ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik guru, orang tua, dan semua stakeholder pendidikan di Cisayong, agar ke depan polemik tak perlu terjadi lagi dan SMP Negeri 1 Cisayong terus meningkatkan kualitasnya untuk mencetak generasi bangsa yang andal dan berprestasi. Di akhir acara, Kepala Desa Cisayong Yudi Cahyudin mengungkapkan bahwa dirinya bersama Kapolsek dan Ramil, Camat, Pengawas Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Cisayong, guru, serta komite dan Fortusis mengungkapkan bahwa SMP Negeri 1 Cisayong saat ini dalam keadaan kondusif. Para guru di SMP Negeri 1 Cisayong menyayangkan adanya polemik yang terjadi di sekolah mereka ini, apalagi sampai melibatkan para siswa. Menurut para guru, sebagai abdi negara, maka mutasi dan rotasi adalah hal biasa bagi seorang ASN. Soal tudingan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa kedatangannya ke SMPN 1 Cisayong ini, kondisi sekolah menjadi tidak kondusif. Menurut para guru, hal itu terlalu berlebihan. Karena hingga saat ini, para guru dan siswa tetap melangsungkan KBM dengan lancar. Salah seorang guru yang disebut-sebut sampai sakit-sakitan dan terpaksa mengkonsumsi obat 3 kali sehari, yaitu Wulan Wulianti, menjelaskan bahwa informasi itu tidak benar. Sebetulnya saya sakit itu bukan dari kedatangan ibu kepala sekolah ke sini, tapi saya sakit itu sudah lama, jauh-jauh hari kedatangan ibu kepala ke sini, dimulai sakitnya tahun 2021. Dia lantas menceritakan bahwa memang sebelumnya dirinya sempat sakit dan melakukan terapi ke dokter sehingga harus meminum obat 3 kali sehari. Dan penyebab dari sakitnya saya itu mungkin diakibatkan karena adanya musibah dari kepada keluarga kami, yaitu dengan meninggalnya anak saya yang pertama, laki-laki, dan itu membuat saya jadi prihatin. Mungkin seorang ibu yang kehilangan anaknya boleh dikatakan belum siap mungkin ya Pak. Nah, dari situlah awal dari kesehatan saya mulai terganggu, sampai-sampai puncaknya itu di tahun 2021. Sampai sekarang saya harus mengkonsumsi obat sampai sekarang. Dan ini bukan sakitnya saya, bukan penyebab
dari kedatangan ibu kepala sekolah. Jadi, kata Ibu Wulan, tak ada kaitannya antara dirinya yang selama ini harus berobat ke dokter dengan kehadiran kepala sekolah yang baru. Sebetulnya program-program ibu yang harus dilakukan itu adalah biasa-biasa saja. Tupoksi sebagai halnya seorang guru yang harus mungkin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi bagi saya itu bukan hal yang aneh lagi. Itu tugas-tugas kami sebagai seorang guru dan tidak perlu dipermasalahkan ya Pak ya. Jadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kami merasa nyaman dengan kedatangan ibu, tidak merasa bagaimana gitu, apakah terlalu ditekan atau tidak ada. Saya merasa nyaman-nyaman saja melaksanakan KBM seperti halnya biasa, seperti halnya tahun-tahun kemarin, tidak ada permasalahan. Guru lainnya yaitu Eli Arifin yang disebut-sebut stres hingga menangis, menjelaskan bahwa kejadian dirinya menangis itu tak ada kaitannya dengan kehadiran kepala sekolah. Saya katanya menangis ya. Itu kan pertama kali ibu kesini, dia mungkin melihat sekolah lingkungannya kurang bersih. Ada beberapa tempat yang sampahnya agak banyak. Nah kebetulan saya sendiri sedikit agak jijik kalau melihat sampah yang ada binatangnya ya seperti kecoa atau binatang yang melata ya. Nah itu saya sangat takut. Sebagai wanita kan secara spontan saya takut itu ada sedikit air mata. Itu pertama kali kesini. Itu saja. Kalau yang seterusnya ibu sampai sekarang enjoy saja. Programnya sesuai yang diharapkan mungkin oleh semua guru. Itu saja. Saya sangat sedih. Sebenarnya anak-anak itu mendengar dengan adanya ya istilahnya si anak menunjukkan karakter yang kurang baik. Itu bukan yang saya istilahnya yang saya sering beritakan kepada anak-anak, kita harus bisa bersikap satu. Itu saja yang saya ingatkan kepada anak-anak. Tapi mungkin saja anak-anaknya itu mungkin baru hanya melihat dari medsos atau dari informasi dari teman-temannya saja. Itu saja. Sementara itu, Wakil Kepala SMPN 1 Cisayong Bidang Kesiswaan, Evis Santika, menjelaskan tidak benar jika dikatakan bahwa kehadiran kepala sekolah yang baru membuat suasana di SMPN 1 Cisayong ini menjadi tidak kondusif. Menurutnya, selama ini guru melangsungkan tugas KBM dengan lancar dan baik-baik saja. Itu kan pernyataan beliau, entah mungkin dasarnya dari mana, entah mendengar atau melihat atau nggak tahu gitu kan, seperti itu. Ibu kepala sekolah pun kata dia melakukan tugasnya, yaitu melakukan manajerial dan pengawasan seperti kepala sekolah lainnya. Persepsi saya, ibu itu pimpinan kami, dia sebagai top manager, top leader seperti itu, ya mungkin melihat ada di Cisayong ini ada yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ibu atau dengan belum sesuai dengan apa yang diemban oleh ibu, gitu kan. Makanya pasti mengadakan perubahan-perubahan gitu kan, perubahan-perubahan seperti itu. Ya perubahan-perubahan itu kalau kami menyikapinya biasa aja Bu ya, perubahan biasa, bahkan kami semakin termotivasi gitu kan, semakin termotivasi. Mengenai tudingan kepala sekolah yang tak transparan dalam hal pengelolaan keuangan, Bendahara SMP Negeri 1 Cisayong, Dedeh Yati, justru mengungkapkan hal yang sebaliknya.
Dia mengatakan, sejak beberapa tahun bertugas sebagai bendahara sekolah, kehadiran Dida Nurhayati sebagai kepala sekolah justru berusaha menertibkan administrasi sekolah. Terkait tuduhan itu kepada bukan hanya kepala sekolah Pak, tapi itu masuk kepada lembaga itu. Yang ada kepengurusan Gracemat itu kami tidak tahu pada masa periode yang dulu. Yang saya tahu ketika ada ibu kepala bertugas di bulan Juni 2022 itu meresapel seluruh kepengurusan terutama di pengelolaan sumber keuangan, dan Bu Tartiah ini betul sebagai pengurus diberikan tugas tambahan sebagai bendahara dari Gracemat yang sebelumnya kami tidak tahu siapa gitu. Dedeh Yati mencontohkan misalnya pendapatan dari koperasi sekolah yang bernama Gracemat. Itu harus jelas pencatatannya. Kemudian kalau Bu Eli itu dari semenjak sertifikasi. Kemudian saya dari 2018 itu sebagai pengelola keuangan. Gracemat mungkin nanti Bu Tartiah yang bisa sebagai kepengurus, tapi Bu Tartiah mungkin bisa hanya menjelaskan yang 6 bulan ya Bu Tartiah. Nah, kami tidak tahu pengelolaan Gracemat sebelumnya itu seperti apa gitu, karena itu kepengurusan yang lain yang semua guru juga tidak tahu, tidak ada transparansi gitu. Nah, yang saya tahu komitmen dari awal ya Bu Tartiah, ketika sekolah itu tidak menjual, sama sekali tidak menjual seragam ataupun buku, apalagi buku Pak, karena buku itu sudah ada bagiannya adalah pengelola dari BOS, sumber dari BOS. Buku atribut itu dikelola langsung oleh siswa, koperasi siswa, berbeda dengan sekolah. Kami tidak tahu sama sekali dari mana, bagaimana labanya jika dari awal itu, jika karena dikelola oleh peserta didik, oleh siswa, jika mungkin ada lebih dari keuntungan dari Gracemat itu adalah untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan kesiswaan yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Nah, yang tidak mampu dan tidak bisa diakomodir dari dana BOS itu dari sana sumbernya dan kembali lagi ke anak. Jadi tidak kembali ke sekolah. Betul, itu adalah bagian dari sumber keuangan sekolah. Tetapi itu khusus untuk pengembangan dari kegiatan kesiswaan. Jadi kembali lagi ke siswa, tidak kembali ke individu itu Pak. Itu sebetulnya yang untuk dari Gracemat. Itu untuk Gracemat. Begitupun dengan pendapatan dari kantin, saat ini mulai dikelola dengan administrasi yang baik dan segala pendapatan serta pengeluarannya disalurkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yang saya dengar lagi tentang Kantin. ya kantin. Kantin pada kepengurusan dulu itu kami tidak tahu sama sekali. Guru itu kami itu tidak dilibatkan. Saya tidak tahu kepengurusan seperti apa. SK-nya juga tidak ada, ya betul. SK yang dulu juga tidak ada. Nah, kalau sekarang ini per 20 Juni 2022 Ibu langsung membuat SK untuk pengurus yang bertanggung jawab terhadap kantin, karena kami juga perlu, karena itu bagian juga dari sumber keuangan sekolah. Jadi untuk kantin sekarang sumber dari kantin ada distribusi kebersihan ataupun yang lainnya, itu bagian daripada sumber keuangan sekolah, bukan untuk individu, bukan untuk guru, karena guru sudah, bukan juga untuk kepala sekolah. Kantin adalah untuk pengembangan penunjang untuk peningkatan sekolah. Ketika pengembangan sekolah, ketika BOS, karena BOS itu terpaku karena kami ini 856 kali 1.100.000 hanya 900 juta gitu. Sedangkan untuk penyusunan kemarin saja budgeting kami ini ketika workshop RKS itu bisa 1M lebih gitu. Sedangkan pendapatan dari BOS ini hanya 930 juta gitu. Maka untuk menutupi itu tetap semua kami akomodir. Nah, untuk menutupi itu maka ada sumber keuangan lain lah, yaitu dari Gracemat untuk khusus untuk pengembangan potensi siswa, kemudian kantin untuk pengembangan yang lain untuk 8 standar. Jadi tidak ada namanya untuk guru, tidak ada namanya untuk kepala sekolah ataupun individu. Jadi itu
memang benar itu adalah sumber keuangan sekolah untuk kembali lagi ke sekolah. Menambahkan sedikitlah terkait dengan pengelolaan Gracemat. Sebenarnya pengelolaan Gracemat sama saja. Ya, dulu juga peruntukannya adalah untuk kegiatan-kegiatan siswa, untuk olahraga, untuk misalkan santunan, untuk misalkan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak tercover oleh BOS. Jujur aja Pak, Gracemat itu besar manfaatnya sekalipun kecil. Kadang-kadang kita dana talang gitu ya, apalagi kan BOS-nya ya Bapak lah, begitulah BOS-nya datangnya kadang 3 bulan sekali, keuangannya kami membantu. Makanya konsentrasinya ketika pengelolaan Gracemat itu adalah untuk kegiatan siswa. Jangan sampai siswa protes dan sebagainya, akhirnya kami berperan. Nah, gimana dengan kepemimpinan Ibu sekarang? Itu perbaikan manajerial. Jadi jauh lebih baik peruntukannya. Kalau dulu itu kita langsung misalkan menyentuh kesiswaan, kalau sekarang ke lembaga dulu, nanti oleh lembaga disalur-salurkan, jadi lebih baik. Itu saja Pak, tidak ada hal-hal yang sama saja lah gitu. Apalagi kemarin terkena pandemi, alah 2 tahun mah udah gitu. Itu saja, alurnya sama saja untuk membantu sekolah. Artinya begini, program anak, kegiatan anak harus berjalan apapun yang terjadi, sehingga kami hadir di sana. Kalau misalkan Gracemat tidak ada, saya kasihan ke pihak sekolah. Terakhir, Ketua Forum Orang Tua Siswa atau Fortusis SMP Negeri 1 Cisayong, Asep Ridwan, mengaku sangat menyayangkan atas kejadian yang telah terjadi. Dirinya mengatakan bahwa polemik yang sedang dialami oleh SMP Negeri 1 Cisayong terjadi karena adanya ketidakpuasan salah satu pihak kepada kepala sekolah yang kini sedang menjabat. Pria yang berprofesi sebagai pegawai desa ini pun juga mengimbau kepada orang tua siswa maupun kepada siswa agar lebih bijak dalam menerima informasi yang didapat dari luar. Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan kepada para alumni untuk menjunjung tinggi nama baik sekolah walaupun sudah tak lagi mengemban ilmu di sana. Kondisi ini terjadi mungkin dari ketidakpuasan salah satu pihak kepada ibu kepala sekolah yang baru. Padahal mungkin ada hal-hal yang ingin dia tunjukkan atau apa gitu. Bisa juga ketika saya ambil dari beberapa masyarakat, sebetulnya ini menuai pro kontra gitu, pro kontra. Dan kami juga tidak melupakan jasa-jasa beliau itu yang sudah pindah, kami juga tidak melupakan gitu. Tapi tolonglah yang sudah terjadi mah sudah aja terjadi, terima dengan segala keikhlasan hati gitu. Itu kan apalagi yang namanya ASN itu sudah berjanji ataupun berikrar bahwa siap ditempatkan dimanapun juga. Dalam situasi sekarang, Fortusis sangat menyayangkan atas kejadian-kejadian yang menimpa sekolah ini. Saya sungguh merasa iba kepada ibu kepala sekolah ketika belum lama datang ke sini dihadapkan dengan tanggung jawab yang sebesar ini. Maka dari itu, Fortusis mengambil sikap untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan ibu kepala sekolah dan akan siap menjadikan SMP Negeri 1 Cisayong itu dengan suasana yang aman dan kondusif. Himbauan kepada para orang tua siswa dan kepada siswanya juga, tolong sangatlah bijak menerima pesan atau apapun itu melalui WhatsApp. Tolong sangat bijaksana sekali ini, karena pengaruh-pengaruh atau apapun informasi yang didapatkan oleh siswa jangan sampai langsung untuk ditelan bulat-bulat. Harus ada pemikiran dulu, konsultasi dulu kepada guru ataupun kepada orang tuanya. Nah, dalam hal ini saya mohon juga kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya dalam segi pergaulan atau dalam segi apapun.
Untuk alumni, mari kita jaga sama-sama nama baik SMP Negeri 1 Cisayong Tercinta ini, dan dari sinilah kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat.